Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam saat hening. Saat hening cukup. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita muliakan namanya seraya menyanyikan PKJ 13, kita masuk rumahnya dengan bangkit berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah Prapaskah yang ketiga ini
terselenggara karena pertolongan Tuhan pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan kurban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang menyembah dan memuji namanya melalui kidung jemaat 355 bait pertama dan ketiga, Yesus memanggil. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusat kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagai sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia. Bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan mau bertobat, berita anugerah Tuhan berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Kitab Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berikan salam namaste sambil mengucapkan damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Silakan duduk. Kekasih Tuhan, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah dan Bapa kami yang Maha Kasih, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang rindu. Dan firman itu menjadi suluh yang memberkati hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita mempersiapkan kitab suci. Kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya ulangi, Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan 22. Demikian kesaksian akan sabda Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini
dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kekasih Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Kekasih Tuhan, salah satu topik yang sering menjadi percakapan setiap kali saya bertemu dengan jemaat belakangan ini adalah, Pak Pendeta, saya sudah rindu untuk bisa beribadah bersama-sama secara langsung di gedung gereja. Sungguh saya sangat rindu, kadang-kadang saya menangis. Saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan kami bisa beribadah seperti biasanya? Kapan kami bisa berkumpul dengan sukacita di gedung gereja? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya sudah paham. Semuanya sudah mengerti bahwa gereja itu bukan gedungnya. Oleh karena itu tidak beribadah di gedung gereja juga tidak apa-apa. Gereja itu persekutuannya, orang-orangnya. Tetapi semuanya juga paham, semuanya juga tahu, semuanya juga merasakan bahwa setiap orang percaya itu mencintai rumah Tuhan. Setiap orang percaya itu mencintai gedung gereja. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap gereja pasti berusaha untuk membangun gedung yang sebaik-baiknya. Kalau bisa gedung yang besar, kalau bisa gedung yang megah. Dan bisa dipastikan gedung sebuah gereja itu pasti bagusnya, megahnya rata-rata di atas rumah warga jemaatnya. Kalau ada gedung gereja yang bangunannya itu lebih buruk, lebih jelek dari rumah rata-rata jemaatnya, orang kemudian bertanya, pasti ada yang tidak beres dengan gereja ini. Masa rumah Tuhan lebih buruk dari rumah umatnya? Bukankah seharusnya rumah Tuhan itu lebih bagus daripada rumah umatnya? Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukti bahwa setiap orang percaya itu mencintai rumah Tuhan. Nah, kalau kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang kedua ini, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga mencintai bait Allah, juga mencintai rumah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya datang ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan mereka menuju ke rumah Tuhan, ke bait Allah di Yerusalem. Dan terjadilah sebuah peristiwa yang menggemparkan, yang menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mencintai bait Allah, mencintai rumah Tuhan. Kisahkan ketika Tuhan Yesus sampai di bait Allah, maka Tuhan Yesus menjumpai ada para penjual-penjual ternak dan para penukar-penukar uang yang berjualan di sana. Maka Tuhan Yesus menjadi marah lalu membuat cambuk dari tali. Kemudian Tuhan Yesus mengusir para penjual-penjual itu, menjungkir balikkan meja-meja para penukar uang. Dan Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau jadikan rumah Allahku, rumah Bapa sebagai tempat berjualan? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Injil sinoptik,
Kalimat Tuhan Yesus lebih keras lagi. Tuhan Yesus bersabda, misalnya dalam Injil Matius dikatakan, mengapa engkau jadikan rumah doa sebagai sarang penyamun? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan main. Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang berjuang itu sebagai sarang penyamun. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah bukti dari kecintaannya akan rumah Tuhan. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati, ada dua hal yang menarik dari peristiwa ini. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang berjualan ternak dan orang-orang yang melakukan penukaran uang itu, mereka sedang melakukan pekerjaan pelayanan. Mengapa pekerjaan pelayanan? Ya, karena ada banyak orang dari tempat yang jauh yang datang ke Bait Allah di Yerusalem. Khususnya dalam perayaan seperti perayaan Paskah ini, ada kewajiban orang-orang dewasa dalam radius kilometer tertentu harus hadir di Bait Allah dan merayakan Paskah di sana. Orang-orang itu juga datang untuk mempersembahkan korban. Orang-orang itu juga datang untuk membayar kewajiban-kewajiban mereka kepada rumah Tuhan. Soalnya adalah, kalau mereka datang dari jauh, sangat tidak praktis, sangat tidak efisien kalau mereka membawa hewan ternak. Oleh karena itu, akan sangat menolong bila di tempat itu dijual ternak-ternak yang kemudian bisa dipersembahkan untuk kurban. Masalahnya Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sering kali terjadi harga yang ditetapkan oleh para penjual itu begitu tinggi. Mereka mengeksploitasi para peziarah yang hendak datang ke rumah Tuhan. Mau tidak mau mereka harus membeli dengan harga mahal. Apalagi kadang-kadang para penjual itu berkolusi dengan para imam di Bait Allah, para petugas di Bait Allah dalam menentukan manakah hewan yang layak untuk dikorbankan dan manakah hewan yang tidak layak untuk dikorbankan. Seringkali terjadi orang sudah membawa ternak tapi sampai di tempat itu imam mengatakan ini binatang yang bercacat, oleh karena itu tidak pantas dikorbankan. Jadi mereka terpaksa harus membeli dengan harga yang mahal. Nah, orang-orang yang harus membayar biaya-biaya untuk Bait Allah itu juga demikian. Uang dari tempat asal mereka yang ada gambarnya itu tidak dipergunakan di Bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mereka mau tidak mau menukar uang mereka dengan uang yang berlaku di Bait Allah yang tidak ada gambarnya. Soalnya mereka kemudian menetapkan kurs yang tinggi, pertukaran yang tidak adil. Dan orang-orang yang datang terpaksa menerimanya karena mereka akan beribadah ke Bait Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tindakan yang oleh Tuhan Yesus kemudian disebut sebagai sarang penyamun. Alih-alih melayani Tuhan, alih-alih melayani sesama, mereka justru berusaha untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri. Mereka menggunakan agama sebagai alat untuk mengeksploitasi sesama, untuk menguntungkan diri sendiri. Itu yang disebut Tuhan sebagai sarang penyamun. Dan kemudian Tuhan Yesus marah, lalu Tuhan Yesus membersihkan Bait Allah dari kegiatan seperti itu, dari watak seperti itu, dari nafsu seperti itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat secara dramatis Tuhan Yesus mempergunakan peristiwa itu sekaligus juga untuk menggambarkan apa yang akan terjadi satu masa yang baru dengan karya kematian dan penyaliban serta kebangkitannya. Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak, rombak Bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari.
Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang banyak berkumpul, orang banyak mendengarkan semuanya itu sehingga mereka menjadi gempar. Maka orang-orang Yahudi berkata dan bertanya pada Tuhan Yesus, tanda apa yang dapat engkau berikan sehingga engkau bisa mengatakan itu? Perkataan seperti itu adalah perkataan seorang Mesias, dan seorang Mesias tentu mempunyai tanda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus bukanlah bait Allah secara fisik. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah tubuhnya sendiri yang akan mati, yang 3 hari kemudian akan dibangkitkan dan menerima kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini mengingatkan kita pada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus mengatakan akan tiba waktunya Allah tidak disembah di Yerusalem atau di Bukit Gerizim. Allah adalah roh, oleh karena itu ia disembah dalam roh dan kebenaran. Dimanapun juga di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepadanya menjadi raja, imam, dan nabi yang boleh berjumpa, beribadah, dan menyembah Allah. Orang-orang percaya tidak lagi terikat pada bangunan bait Allah secara fisik. Tetapi sekarang mereka menjadikan seluruh tempat, seluruh semesta ini sebagai bait Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Sabda Tuhan Yesus ini menjadi semakin bermakna, sedemikian bermakna ketika pada tahun 70 Masehi, bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan oleh tentara Romawi rata dengan tanah. Sungguh, orang percaya tidak lagi terikat pada bangunan bait Allah secara fisik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama-sama memperhatikan 2 hal itu, maka ada pelajaran-pelajaran berharga yang harus kita catat, kita perhatikan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kecintaan kita kepada bait Allah, kecintaan kita pada rumah Tuhan, kecintaan kita pada gereja Tuhan, gedungnya, harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena tempat itu adalah tempat yang dikhususkan, yang dikuduskan untuk kita berjumpa dengan Tuhan secara bersama-sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kecintaan itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Orang yang cinta itu pasti punya perhatian. Orang yang cinta itu pasti rela berkorban, mau melakukan apapun juga demi yang dicintainya. Oleh karena itu, kalau kita mencintai rumah Tuhan, kita mencintai gedung gereja, maka kita akan memberikan perhatian pada gedung gereja kita. Kalau ada yang tidak beres, kita bereskan. Kalau tidak ada yang tidak bersih, kita bersihkan. Kalau ada yang tidak mapan, kita mapankan, kita perbaiki. Seperti Tuhan Yesus yang melakukannya dengan mengambil inisiatif, demikianlah kita juga harus mengambil inisiatif untuk rumah Tuhan yang kita cintai itu. Jangan apatis, jangan peduli pada rumah Tuhan. Jangan sampai terjadi rumah kita lebih baik dan lebih bagus daripada rumah Tuhan. Bukankah seharusnya rumah Tuhan itu lebih baik, lebih bagus daripada rumah kita yang adalah hamba-hambanya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang kita pelajari bersama-sama juga makin menegaskan kepada kita bahwa kecuali kita mencintai fisik rumah Tuhan itu, kita semakin disadarkan bahwa gereja itu bukan gedungnya, tetapi gereja itu orangnya. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, dari bulan Maret tahun 2020 saya mencatat baru 3 kali kita beribadah di rumah Tuhan di gedung gereja. Selebihnya kita beribadah secara daring dari rumah kita masing-masing. Nah, kalau gereja bukan gedungnya,
kita tidak lagi harus terikat secara fisik dengan gedungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kecuali mencintai gedungnya, kita juga mencintai persekutuannya. Dan sekarang kita memahami bahwa rumah kita adalah persekutuan gereja. Rumah kita adalah gereja. Gereja bukan hanya yang di Tegalasri ini, bukan hanya yang di Cangaan gedungnya, tetapi rumah kita adalah gereja. Saya ulangi, rumah kita adalah gereja. Sedih boleh kalau kita tidak bisa lagi beribadah di gedung gereja sementara ini. Tapi kesedihan itu jangan berlarut-larut karena rumah kita masing-masing. Dalam persekutuan dengan keluarga kita, gereja ada di situ. Gereja hadir di situ. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus kemudian menyucikan rumah Tuhan, bait Allah di Yerusalem, maka sekarang yang Tuhan Yesus sucikan bukan cuma gedung gereja Cangaan dan Tegalasri. Yang Tuhan sucikan juga gereja yang adalah rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Tuhan menguduskannya, Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang hadir di situ itu bisa berbagi kasih kepada sesama, melayani Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Bukan sebaliknya, malah menjadikan keluarga kita, rumah kita seperti sarang penyamun. Ketika satu dengan yang lain tidak ada lagi kasih, ketika satu dengan lain saling mencari keuntungan, mengeksploitasi untuk kesenangan pribadi. Sekarang Tuhan hadir, Tuhan menguduskannya, Tuhan menyucikannya, Tuhan menghendaki supaya keluarga kita, rumah kita menjadi tempat doa di mana orang melayani Tuhan dan melayani sesama dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Jadi sekarang kalau kita bersama-sama menggumuli tema cintaku pada rumahmu, itu yang pertama-tama berarti rumah Tuhan, gedung gereja. Dalam konteks GKJ Karanganyar, Gedung Cangaan dan Tegalasri. Itu yang pertama. Yang kedua, persekutuan kita, kebersamaan kita. Dan yang ketiga, keluarga kita masing-masing, rumah kita masing-masing, di mana kita beribadah kepada Allah. Tuhan menghendaki kita mencintai semuanya itu. Dan Tuhan menghendaki supaya kita membuka diri, supaya Tuhan boleh menyucikan semuanya itu. Agar berkat dan rahmat Tuhan hadir oleh karena cinta kita kepada rumah Tuhan itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat hening. Saat hening cukup. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, mari kita tunduk dalam doa kenaikan syukur dan syafaat kita. Allah yang Maha Baik, telah 1 tahun pandemi berlangsung dan kami beribadah secara daring dari rumah kami masing-masing. Dalam situasi seperti ini, ajarilah kami untuk tetap mencintai rumah-Mu, menguduskannya. Ajarilah kami untuk semakin memahami bahwa gereja yang sejati bukan gedungnya, tetapi orangnya. Sehingga rumah kami, keluarga kami pun adalah gereja Tuhan, rumah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami membuka diri kami agar Tuhan Yesus hadir menyucikannya, menguduskannya, menjadi tempat di mana cinta kasih dibagikan, di mana Engkau hadir dan kami melayani Engkau serta sesama kami, sehingga damai sejahtera-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang telah kami terima. Sekarang kami memohon berkat-Mu atas kehidupan kami, agar kami dimampukan untuk menjadi garam dan terang dunia, agar kami dimampukan untuk membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah kami dengan kecukupan bahkan kelimpahan rezeki melalui pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Berkatilah kami dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan pengharapan. Oleh karena itu, saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, saudara kami yang sedang berduka Tuhan hibur, yang kehilangan pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bapa, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan kami Engkau hadir, Engkau menolong, Engkau menopang kami, sehingga kami tidak berkekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan syafaat dan ucapan syukur kami ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Tuhan bersabda, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Persembahan diiringi nyanyian PKJ 146 bait pertama sampai ketiga, bawa persembahanmu. Bawa persembahan
Dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan menaikkan persembahan ini dalam doa. Saya hantarkan. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati, kembali kami datang sujud ke hadirat-Mu untuk menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas segala berkat-berkat-Mu yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Atas berkat-Mu Tuhan, kami merasakan tidak kekurangan satu apapun, bahkan hidup berkelimpahan. Itu semua karena kasih-Mu semata-mata, bukan karena kebaikan kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami menyampaikan persembahan. Kami menyadari apa yang kami sampaikan ini tidak sepadan dengan berkat yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Namun dengan tulus hati kami mempersembahkan ini Tuhan. Terimalah dan berkatilah agar persembahan ini bermanfaat bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan sumber kehidupan. kini dan selamanya. Undurlah dan masukilah ibadah kehidupan dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.